Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. فقال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله واعلموا أن الله خبير بما تعملون. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, sama tuan-tuan guru, orang tua, pengurus BKM Al-Amin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, untuk kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya yang tidak terhingga. Ini kita masih berikan nikmat umur, kesehatan dan yang lainnya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, keluarga serta seluruh pengikutnya. Allahumma salli wa sallim alaihi wa alaihi wa ajma'in. Hadirin dan hadirat yang kami hormati, mohon maaf dan mungkin sekaligus terima kasih. Saya diminta untuk memberikan tausiah di masjid kita ini, dan pertama dan yang kedua kali saya ditelepon, tetap saya menolak atau keberatan karena saya tahu di komplek ini, nama saya pun namanya itu sudah komplek Al-Barokah, dan saya tahu banyak guru-guru saya di sini senior termasuk saya di sekarang saya ini Bang Abdul Halim Nasution. Jadi saya sangat berat hati, apalagi profesi saya yang sampai saat ini tidak lagi di majelis pendidikan, walaupun mengurus pendidikan tapi mengurus yayasannya lagi, tidak lagi berhadapan dengan santri atau siswa. Saya sekedar mengenalkan diri, nama saya Sultan Syahrir dari Munte. Tadi disampaikan dokter itu banyak ingin saja keinginan tapi belum tercapai. Saya masih S2, sudah 3S memang. Sultan Syahrir SAG sudah 3S. Istri saya 5 anaknya. Jelas sekedar informasi, tinggal di Jalan Suluh nomor 32. Sampai saat ini masih tugas di Kementerian Agama Kota Medan, tempatnya di KUA, sekarang kantor urusan asmara katanya, tapi kantor urusan agama, tapi sedikit bagian agama yang diurus. Hadirin dan hadirat yang kami hormati, saya lihat dalam jadwal yang dikirimkan kepada kami di fikih ibadah pula. Jadi ini kira mungkin kurang menarik lah, walaupun sebetulnya penting, tapi
yang kita pahami kalau yang namanya fikih ibadah itu kaitannya paling kepada 3 hal. Ada masalah toharo, masalah sholat, masalah puasa, kemudian masalah ya, kalau haji sudah ada fikih haji, munakahat sudah ada, bahkan fikih zakat sudah ada. Kalau diurut sudah mencapai lebih dari 10 bagian daripada fikih itu dibagi-bagi oleh ulama. Ya, sekarang ada lagi yang paling penting lagi, sudah harus dibuat satu kajian khusus dia, yaitu fikih al-awqaf atau fikih wakaf. Ya, sampai sekarang banyak yang sampai ya ke pengadilan ketika kita mau menyelesaikan persoalan wakaf kita. Saya rasa sangat penting ini untuk kita kaji karena sudah ada regulasinya, sudah ada undang-undangnya. Tahun 2004 disempurnakan, 2006 itu sudah ya ada. Tapi kalau kita lihat ya hampir 80% wakaf itu tidak terurus sesuai dengan regulasinya, dan banyak lagi yang sudah kita yakini wakaf tapi ternyata tidak memenuhi kriteria wakaf. Tahun 85 atau 1985 atau 80-an, tanah atau aset-aset wakaf kita di Sumatera Utara itu mencapai sekitar 25.000 lebih persil, itu sudah hilang. Sekarang kalau kita lihat data sudah lebih dari 4.000 persil hilang, karena mungkin tidak memenuhi kriteria. Jadi hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, sampai hari ini semalam pun saya masih ada dapat WA supaya mempertahankan Masjid Amal Silaturahim contohnya. Ini karena ada masalah, karena tidak kita ikuti aturan syariah yang sudah diundangkan tadi. Tentunya ini menjadi sangat penting. Ada undang-undang wakaf, ada undang-undang tentang haji, ada undang-undang munakahat atau pernikahan. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, lebih daripada 90% wakaf khusus dari Kota Medan, katakanlah ini hampir Kota Medan yang komplit al-barokah ini masih belum punya nadir yang resmi. Ada diurus oleh BKM. Jadi BKM itu kan hanya mengurus takmir sebetulnya, tapi kalau mengurus wakaf itu adalah nadir itu kalau istilahnya adalah ya, ada yang mengatakan wakil Tuhan. Karena wakaf itu diserahkan kepada Allah, tidak mungkin Allah yang mengurusnya, maka ada yang mengurusinya adalah wakaf, nadir wakaf. Nah, mungkin seperti kita di masjid ini pun kesulitan karena belum bisa dibuat mungkin wakaf atau belum bisa dibuat jadi wakaf, maka tetaplah kita urus bagaimana mestinya. Tapi apakah sudah ada nadir wakafnya yang dieskakan oleh PWI? Apakah sudah ada sertifikat wakafnya? Karena rumah kita dan itu belum ada sertifikat SKM-nya, bagaimana pula? Begitulah banyak di perumahan-perumahan itu belum bisa diwakafkan karena ya memberikan fasilitas umum itu adalah pengembang. Ketika sekarang sudah puluhan tahun sudah berharga dia, kemana kita membuat ikrar wakafnya itu, sementara dia memberikan dulu sudah kita Pemkop keberatan kadang-kadang, begitu juga Pemkap dan sebagainya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, kalau kita bicara fikih ibadah, sebetulnya secara luas ibadah semuanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukan sesungguhnya Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah. Hanya saja para ulama ada membedakan, ada namanya ibadah mahdhah, ada ibadah mahdhah. Kalau sudah ibadah mahdhah itu harus mengikuti syariat. Itulah istilahnya
al aslu fil ibadati manhiyun anhu illa ma dalilu ala tasyri'. Nilai ibadah mahdhah, semua ibadah itu dilarang, tidak boleh, haram, kecuali ada dalil yang mensyariatkannya, apakah Al-Quran atau hadis-hadis atau sunnah Rasulullah SAW. Ada yang kedua, ibadah, namanya ibadah ghairu mahdhah. Saya kira oleh Ustaz Iqbal Ilham masuk Ustaz Bilhan Yusuf ini yang fakultas syariah, dosen di syariah, itu mereka sudah menjelaskan itu kita. Ada ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang tidak semata-mata pengabdian kepada mahdhah itu murni, atau yang tidak perlu dipertimbangkan maslahat atau tidak, walaupun memang ada di maslahatnya, tapi intinya pengabdian murni kepada Allah. Ada yang tidak karena ada kepentingan sosial atau muamalah, itu disebutkan ghairu mahdhah. Nah ini dia berkembang. Saya mau bawa kitab ini, namanya Fiqhul Aulawiyah. Ini penting juga, sudah ada terjemahan. Fiqhul Aulawiyah, artinya fikih prioritas, itu terjemahan. Jadi untuk saat ini mungkin sangat penting, apalagi kita berhadapan dengan ada kaidah-kaidah yang dilontarkan kepada kita. Saya kebetulan ikut juga dari dulu di majelis ulama, tapi tidak aktif. Nah, ini sering dibawa kaidah-kaidah umum, tapi ada sebetulnya lanjutan kaidah itu. Ada turunannya kalau kita bicara undang-undang atau peraturan. Ada turunannya. Kalau ini umumnya itu induknya, ada lagi nanti pecahan-pecahannya. Ada lagi yang harus kita pahami. Katakanlah yang selalu disampaikan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Itu hampir semua gerasa kita sudah mendengar kaidah itu. Menolak bahaya, menolak yang membahayakan, menghindari yang membahayakan, itu lebih diutamakan daripada mengejar masalah. Ya, meninggalkan bahaya, ancaman bahaya, itu diutamakan daripada mengejar pahala. Kira-kira begitu. Kalau ada ancaman bahaya, walaupun di situ ada maslahat, itu jangan ambil maslahat itu. Tapi ada lagi nanti turunannya. Kalau kecilnya mafsadahnya, besar manfaatnya, ya kejar juga maslahat itu. Kalau di sini ada bahaya di masjid ini, tapi kecil bahaya, kita duri saja. Tapi ada uang 1 miliar, ya mas kita duri sedikit, asalkan dapat ya 1 miliar juga, begitu kira-kira. Nah, makanya la tutroku al maslahatul kabiro bisa bagi mafsadati sohiro. Itu sulit kita dapatkan kaidah itu di kitab-kitab kelas. Nah ini sini ada itu. Jangan tinggalkan maslahat yang besar karena ada di situ dulu itu mudrak yang disetap, mudrak yang kecil, bahaya yang kecil. Jadi tidak secara umum. Jadi saya sendiri kita ya mengejar pahala atau yang meninggalkan mafsadah. Ya mafsadahnya dulu. Kalau mafsadahnya kecil, bahayanya kecil, nah ini kejar juga maslahat yang besar. Begitu juga la tutraku al maslahatul mutayaqqinah, la tutraku maslahatul mutayaqqinah bisababi mafsadatil mutawahhimah. Sekali lagi, la tutraku maslahatul mutayaqqinah bisababi mafsadatin mutawahhimah. Artinya tidak boleh ditinggalkan maslahat yang pasti disebabkan ada mafsadah yang belum pasti atau yang masih diragukan, yang masih duga-dugaan. Nah, itu kita mengaji majelisnya, forum ya kajiannya. Kira-kira
membuka, mohon maaf saudara, mulut kita kalau sholat itu masalah apa tidak? Apakah itu disuruh? Nah, disuruh karena ada larangannya itu ditutup. Kecuali bahaya, ada mengancam bahaya. Bahayanya ini pasti apa tidak? Kalau pasti tutup, jangan buka. Walaupun ada manfaat, ada pahala membuka. Kira-kira itulah. Jadi kaidahnya begitu, jangan ditinggalkan maslahat yang pasti atau yang sudah diyakini disebabkan ada mafsadah yang masih duga-dugaan. Di tempat kami ada yang tidak mau membuka masker ini, ya, mungkin makan pun pakai masker. Anak orang itu, wah, karena belum nampak meninggal, tinggal 2 orang. Artinya ini analisa sementara menunjukkan itu tidak pasti. Saya kalau tidak di sini dan saya mau masuk bagian kuabil masjid itu pasti itu mobil. Alhamdulillah sudah pernah saya kena, tapi masih hidup. Tidak apa-apa saya pikir, karena namanya manusia ini perlu juga sakit ya, supaya kita ingat mati. Karena mengingat mati itu penting. Kalau tidak penting mengingat mati, mungkin Allah turunkan banyak ayat-ayat tentang mati. Ada yang menghitung karena mati itu lebih daripada 140 kali dalam Al-Quran. Kalau tidak penting, Allah tidak turunkan ayat. Makanya kalau kita lihat ayat tentang menyebut nama hewan tidak banyak. Tidak banyak. Ada hewan yang disebut namanya. Saya tidak tahu apakah ada nama ikan dalam Al-Quran. Yang pasti kalau ikan tongkol tak ada dalam Al-Quran, ikan betis, ayam tak ada dalam Al-Quran. Yang banyak babinya. Kenapa disebutkan babi? Penting kan rumahnya babi? Penting diketahui. Karena Allah katakan ada manusia itu kalan'am, seperti hewan ternak yang berkaki apalah kalau al-an'am. Ayam tidak disebut al-an'am. Yang disebut al-an'am itu kambing, lembu. Ada manusia seperti al-an'am, seperti an'am. Ada lagi disebut Allah anjing, itu pun ada. Anjing kalau disebut dalam Al-Quran ada 2 kemungkinan. Pertama, manfaat. Yang kedua, tentang rakus, tidak pernah puas. Bapak selalu buka masalah ikan. Perumpamaan mereka seperti anjing. Intah min alaihi yalhas au tatruku yalhas. Kalau kau kasih, tetap dia menjulurkan lidah. Tidak kau kasih pun tetap menjulurkan lidah. Jadi ayat ini menyebutkan tentang manusia ini, kalau sudah banyak tidak pernah berhenti, tidak pernah dia menunjukkan kepuasan. Itu begitulah sifat banyak manusia. Maka sebut Allah, famathaluhu kamathalil kalb. Mereka atau dia itu sebetulnya kepada seorang yang sudah dimuliakan Allah. Nanti Bapak lihat dalam surah Al-A'raf ayat 165 sampai nanti 175 sampai 179 surah Al-A'raf itu cerita manusia dan dalam kaitannya tidak pernah puas. Ada seorang namanya Bal'am, dia sudah punya santri 12.000 kan, sudah 12.000 siswanya, murid-muridnya. Dia kalau berdoa tidak pernah tak makbul, maka dia dijuluki ya doa al-mustajab, doanya mustajab. Sampai pernah istrinya minta kepadanya, kau kan adalah orang yang sangat diterima doanya, doakanlah dulu saya. Dan mau dia akhirnya karena namanya istri ya didoakan 3 doanya di sini semua makbul. Pertama, minta istrinya doakanlah aku supaya menjadi wanita yang paling cantik di dunia ini, tidak di masa ini. Sekarang kurasa belum tentu juga. Akhirnya didoakannya jadi menjadi ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi kita kepada masalah masih tidak di kemana-mana aja. Jadi penting supaya kita jangan seperti anjing yang dikatakan Allah. Dialah yang disebut Allah seperti anjing itu. Syekh namanya Bal'am bin Ba'ur. Didoakannya jadilah istri itu menjadi wanita yang sangat cantik.
sehingga menjadi tenang. Padahal belum ada waktu itu medsos gitu, apalagi ada orang luar biasa. Akhirnya diundang-undang orang dari kampung ke kampung untuk hanya sekedar menyaksikan kecantikan. Akhirnya tersinggung dan cemburu dia. Akhirnya didoakan, jadilah kau monyet, didoakan supaya monyet istrinya. Akhirnya jadi monyet, apa gitu? Jadi sama suami, kira-kira begitu. Pelajaran dari situ. Setelah jadi monyet, tenar pula. Lebih tenar lagi dia, ada wanita yang berubah jadi monyet. Akhirnya bukan lagi undang orang yang berdarah. Ya seperti itu ya. Walaupun tak betul kadang-kadang sudah datang, apalagi betul pula. Akhirnya malu anak-anaknya. Mohon kepada Syekh Bal'am bin Ba'ullah ini, waliullah ketika itu mungkin. Akhirnya mereka mohon supaya didoakan kembali seperti semua. Didoakan banyak seperti semua. Maka disebutkan itu ada doanya 3 yang sangat pasti diterima Allah. Akhirnya ya karena dia dirayu, diutus oleh Nabi Musa dia kepada satu wilayah untuk mengisbarkan satu kaisar di situ. Ketika itu dia datang, tapi ada yang tahu di politik dia apa di punyuk dia, akhirnya hilang atau apa namanya itu, lupa dia misi dia ke sana untuk menyampaikan risalah dakwah agama. Oleh karena diberikan harta, diberikan lagi wanita, diberikan lagi kedudukan, maka fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin, maka dia diikuti oleh syaitan dan jadilah dia ya orang yang sesat. Maka di ayat berikutnya Allah katakan famathaluhu kamathalil kalbi. Ada lagi disebut Allah dalam Al-Quran, ya namanya manusia itu menjadi monyet. Lebih buruk lagi monyet daripada babi, daripada anjing. Itu disebut dalam surah Al-Maidah ayat 60, wa ja'ala minhumul qiradata, dijadikan sebahagian mereka itu menjadi monyet. Kalau bahasa kampung saya qiradata itu bonak tadi. Jadi ada manusia itu disebut Allah jadi bonak, atau bonak ibu dan sebagainya. Ada lagi yang lainnya disebut Allah wal khanazir, dijadikan Allah manusia itu babi. Ini yang saya sebutkan tadi, kalau tidak penting tidak disebut Allah. Tapi ada 4 hewan ini disebut Allah pada buruk. Mungkin kita tidak suka sebetulnya menyebut babi, tapi karena banyak manusia mirip babi, maka banyak disebutkan Allah dalam Al-Quran soal babi. Walaupun tidak banyak kali, tapi ada beberapa ayat, termasuk lagi wajah minhumul qiradata wal khanazir. Awal khanazir, bagaimana babi itu? Kenapa ada miripnya dengan manusia? Ada 3 yang lainnya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, kembali kepada kajian tadi, ada fikih prioritas. Mana yang kita dulukan? Sekarang berhadapan kita dengan pilihan-pilihan. Kita ini diberikan Allah pilihan-pilihan. Mau pilih apa kita? Apa yang harus kita lakukan? Kadang-kadang ada orang menghabiskan waktunya untuk mempertahankan ini. Padahal kalau dia bekerja sudah bisa dia melakukan 2 kali lipat, 3 kali lipat dari apa yang dipertahankan itu. Hadirin dan hadirat, banyak orang berkelahi sekarang hanya mempertahankan 1 biji. Padahal kalau dia pindah dari situ sudah 5 yang bisa dia lakukan. Ya mohon maaf, sering saya sampaikan, banyak orang menangis dulu ketika saya pindah dari Islamic Center. 26 tahun 3 bulan saya mengembangkan Islamic Center itu. Ada orang tak suka di situ. Sekarang mungkin sudah bisa dapat orang di situ ya 2 miliar 1 bulan, artinya omsetnya sudah bisa dikali-kalikan orang itu. Ya banyak menangis. Memang harus berhenti. Termasuklah orang-orang yang Islam. Allah biasanya kalau mencabut sesuatu dari hambanya, itu ada yang mau dia kasih yang lebih besar. Itu keyakinan orang yang beriman. Makanya kalau kita dapat musibah, kita ada doanya. Tapi yang salah gunakan, Allahumma ajirni ala musibati wa akhlifni khairan minhu.
Itu kira-kira doa pendeknya dia akan Nabi kepada sahabat yang wafat suaminya. Itu kebetulan asbabul wurudnya itu karena ada seorang wanita yang sangat mencintai suaminya, lalu wafat suaminya masih muda, dia pun masih muda. Bayangkan ibu, kalau ada suami tampan, ya baik, wafat pula. Padahal ada yang lebih baik, maka diajarkan doa. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibah yang menimpa aku ini, dan gantilah dia yang lebih baik daripada itu. Semua tak percaya, mana mungkin ada lagi lebih baik dari suamiku. Tapi karena Rasul yang mengajarkannya, maka didoakannya terus menerus. Akhirnya habis indahnya, selesai indahnya, dilamar Nabi dia. Akhirnya bukan itu istri Nabi atau Ummah Hadul Mukminin, Ummul Mukminin. Hadirin dan hadirat, yang kedua, gantilah dia. Berilah aku pahala atas musibah yang menimpa aku, dan gantilah dia yang lebih baik. Pasti ada yang lebih baik. Maka lama belum lagi berhenti dari situ, sudah kita bangun anak sekolah namanya Darul Quran di Tugu. Oh itu dari mana-mana kata orang. Sekarang kita hanya berapa muridnya, sudah 1.800 orang yang tinggal di dalam. Alhamdulillah pemerintah kalau untuk pesantren boleh kita terus tetap buka. Itu pun hanya 2 tahun berhenti lagi, disuruh berhenti. Arti tak cocok kita. Karena namanya juga kita beda modelnya. Ada model keras, ada model menjilat. Aku model kerasnya saya. Lebih suka saya melawan daripada mengikuti yang salah menurut saya. Jadinya berhenti. Itu ada juga yang menduga ada yang macam-macam. Kita punya prinsip, pasti ada yang akhirnya alhamdulillah sekarang sudah 5 yang kita dirikan yayasan Al-Quran. Nah, jadi ada begitu rupanya. Saya bukan menyampaikan apa, tapi ada kadang-kadang kita mempertahankan satu hal yang kita anggap itu lebih bermanfaat, padahal lebih bagus membuat yang baru daripada memborong yang lama. Kamu sudah tak bisa lagi. Bapak-bapak lihat saja sama istri, kalau bapak yang diborong lebih mudah mencari yang baru. Itu apa namanya logikanya. Ibu-ibu pun begitu juga. Kalau sudah ditembak-tembak tak bisa lama-lama dengan agama. Saya kepala buah. Kalau ibu dari sini mengadu nanti saya gratiskan. Kalau hanya buku nikahnya, tapi kalau mahalnya belum bisa sama saya. Tapi saya walaupun begitu sudah hampir 8.000 pasang buku nikah. Nah itu belum ada. Saya tambah untuk saya. Kenapa? Kalau menurut saya lebih kurang gitu. Beda-beda sedikit nih. Kalau di rumah ya apa namanya itu saya tahu bukan yang gemuk saya bilang masa kata, tapi gemuk kali itu bilang ya tidak begitu lah. Ada orang gemukan itu hadir kan, hadir kan yang dimuliakan Allah. Ini dalam rangka kita ada namanya pilihan-pilihan dalam hidup itu. Begitu juga dalam agama ini. Jangan kita menganggap kalau ini jihad wah ini harus dipertahankan. Tidak begitu prinsipnya. Kalau Rasulullah seperti ini tak pindah-pindah dari Makkah, tidak ada tanah yang lebih bagus daripada tanah Makkah dan di dunia. Tapi begitu dia tinggalkan juga. Setelah dikuasainya, kenapa tidak pulang Nabi ke Makkah itu? Tidak juga. Karena ya ada pertimbangan lain, ada pemikiran lain. Kalau kita kan masih jalan Makkah yang ada di sini, jalan Madinah, tapi belum lagi semulia ini. Jadi Bapak Ibu, saya kira inilah yang dapat saya sampaikan. Nah lebih jauh mungkin kalau ada yang sampaikan kesimpulannya, ya kalau kita bicara ibadah, ada bicara ibadah secara istilahi atau apa namanya itu terminologinya, tapi ada secara lugawi, ada istilahi. Jadi kalau kita saya kira di majelis ini saya husnuzon, di majelis ini saya anggap semua dosen ini dan keluar dosen, walaupun ya tidak mungkin seperti itu kata Bang Burhan atau Bang Alif ini. Walaupun dipilih air dulu ini, tapi bukan hanya urusan air saja beliau ini, tapi ada juga urusan ini muadzin kami untuk wajib imam lagi kadang-kadang. Jadi saya kira
Inilah yang dapat saya sampaikan. Ibadah itu secara luas sampai kepada bagaimana kita membuat pertimbangan-pertimbangan. Kalau di sini kalau dibacakan nanti antara maslahat saja ada pertimbangan-pertimbangan, ada pilihan-pilihan, puluhan pilihan disebutkan Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab ini. Tuqaddamul maslahatul mutayaqqinah 'ala maslahatil madhnunah awil mahmumah. Itu diantaranya. Kalau kita ada pilihan mana lebih besar maslahat di sini daripada maslahat di sini, lihat. Kalau di sini pasti, di sini belum pasti, pilih yang pasti. Itu contoh. Jangan pernah bermimpi di sini dapat 1 miliar, ditinggalkan yang sudah pasti karena hanya 100.000. Kalau pun 1 triliun, kalau yang mimpinya tak usah pilih. Ada orang berinfak 2 triliun, pasti tak ada nih. Apa gunanya itu? Kalau usah berinfak kita, ya 100 juta. Ini tidak mungkin. Ini jalan-jalan pula Ustaz. Ustaz Sobat kata, hanya ngomong saja. Ini ngomong juga ya lupa. Tahu biasanya itu selalu berinfak 3 triliun, kan ngomong. Tapi bapak yang diam sudah melakukan. Akhirnya begitulah. Mau yang disampaikan ini masalah ini apa? Kaitan ini. Tukar dalam masalah itu kabirah dan masalah itu adalah nanti pilihan. Di sini masalahnya besar, di sini masalahnya kecil. Kan sama pasti pilih mana? Pastilah pilihan yang besar. Tukar dalam masalah itu kabirah dan masalah itu adalah yang ketiga. Tukar dalam masalah itu jamaah ala masalah itu fard. Utamakan masalah umum, kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Wah, itu biasanya di media ini atau ketika baru bilang kita harus mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Tapi nyatanya dibalik itu. Tuqaddamu maslahatul jamaah ala maslahatul fard. Tuqaddamu maslahatul katsirah ala maslahatul qalil. Diutamakan maslahat yang banyak daripada yang sedikit. Ada yang pasti, ada yang tidak pasti. Begitulah seterusnya. Tidak usah saya utarakan, tapi yang pasti kesimpulannya dari Bapak, kita ini dipilih, dibuat Allah, dipersilahkan Allah kita untuk memilih, dan pilihan-pilihan sekarang cukup banyak, maka jangan salah pilih. Karena kadang kita sudah lama tahu dia bilang salah pilih, dan salah pilihnya aku sudah katakan itu sudah 20 tahun baru ketahuan. Kenapa tidak dulu? Hanya makanya perlu doa juga, maka nanti dirangkainya Ustaz Iqbal dia yang menyampaikan soal di sini doa yang perlu. Apa kata Nabi Ibrahim dalam Al-Quran? Yang paling banyak doa itu Nabi Ibrahim, sehingga dia tidak salah pilih, semua cocok pilihannya. Anak-anaknya semua menjadi baik, istrinya ya memang lebih dari satu, tapi untuk yang kedua itu istri pertama mencarikan. Kita mana dapat begitu? Sudah memilihkan bukti apanya lagi laparnya. Berarti pengurus merasa tidak mendoakan seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli hukmah. Hukmah itu penting. Hukmah itu artinya namanya hikmah. Hikmah itu adalah al-fahmus shadiq, faham yang benar. Yu'til hikmah man yasha. Allah hanya beri hikmah itu kepada orang tertentu, orang yang dia kehendaki. Tidak semua. Wa man yu'til hikmah faqad utiya khairan katsiran. Barang siapa yang sudah diberikan hikmah, maka dia pasti telah dapat kebaikan yang banyak. Wa ma yadabbaru illa ulul albab, dan tidak ada mendapatkan peringatan, penjelasan hikmah itu kecuali ulul albab. Ayat ini mungkin dulu sudah paham, tapi sebagai umat Islam tidak paham ayat 269. Jadi sinilah dia katakan ada akal sehat. Tapi kalau salah dengarkan tafsiran dia juga usah dengan daripada Ustaz Ilham Yusuf saya yang bertafsir. Inilah yang dapat saya sampaikan pada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka tasma'u kalamana wa tara makanana wa ta'lamu sirrana wa alaniyatana wa la yakhfa 'alaika syai'un min umurina wa nahnu al-ba'ithun al-muqirruna al-mu'tarifuna
بذنوبهم. نسألك اللهم مسألة المساكين، وندعوك اللهم دعاء الخائفين، ونبتهل إليك ابتهال المذنبين. اللهم اغفر لنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا ما علمتنا وذكرنا منه ما نسينا. اللهم فقهنا في الدين وألهمنا رشدا وألبسنا بالتقوى. اللهم أرنا الحق حقا فارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأرنا الدنيا كما أريتنا الصالحين من عبادك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.